Nah, aku diantar lah sama tanteku ke rumah sakit. Pas dicek, dari luar aja dokternya udah bilang, oh kamu ini kayaknya kena kanker. Wah, tamat nih. Ini pasti saya bakal meninggal. Dari hasil biopsi mengatakan bahwa kamu kena kanker triple negatif. Benjolannya ini juga udah lumayan besar ya, udah 10 cm. Kamu nih udah terkena stadium 3B. Bahkan aku pernah mimisan tuh kurang lebih kayak setengah ember ya, saking banyaknya darahnya gitu. Aku langsung dibotakin, dicukur, langsung bener-bener botak. Jadi kayak ya begini. Setelah menikah, aku kayak merasa kok ada sesuatu di bagian tubuh aku yang kayaknya tuh kayak benjolan gitu. Cuman aku selalu kayak nutup-nutupin ke suamiku. Aku kayak bilang, oh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Berusaha untuk nggak mau pikirin karena ya udahlah masih sehat ini gitu. Jadi aku kayak mendenial aja. Akhirnya aku dan suamiku memutuskan untuk liburan ke suatu negara. Nah, kebetulan di sana juga ada tante aku yang sedang sakit. Nah, setelah kita sampai di sana, kita liburan, aku ngeliat, dia lagi berobat cancer, tapi kok kayak baik-baik aja gitu. Terus dia dioperasi juga 1 hari, udah selesai, pulang. Terus aku kayak, oh kalau cancer tuh di sini di treatnya seperti ini. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ngobrol ke dia karena kan selama ini aku kayak diem-diem aja ke suamiku, nggak berani cerita. Akhirnya aku cerita ke tanteku. Sebenarnya aku juga ada something nih di bagian tubuh aku ini gitu. Terus tante aku langsung ngomong, ya udah ke dokter aja, nanti saya temenin katanya. Terus aku bilang, ini beneran nggak apa-apa, kalau misalkan aku dibilang sakit juga gimana gitu. Terus kata tante aku, ya udah nggak apa-apa kalau memang sakit, ya udah tinggal berobat aja kayak dia gitu. Nah, aku diantar lah sama tanteku ke rumah sakit. Pas dicek, dari luar aja dokternya udah bilang, oh kamu ini kayaknya kena kanker gitu. Di situ perasaan aku tuh kayak bingung ya, kayak bingung, shock, sedih, nangis gitu. Kayak istilahnya, wah tamat nih. Ini pasti saya bakal meninggal karena kan di otak kita tuh kalau orang kena cancer ujung-ujungnya pasti meninggal ya. Aku bilang ke suamiku, iya kata dokter, ini aku kena kanker juga sama kayak tanteku. Terus suamiku yang dia nggak tahu, terus dia yang nggak pernah berpikir istrinya bakal kanker atau nggak pernah lihat gejala-gejalanya, dia kayak merasa kamu nih sehat-sehat aja gitu, orang kita cuman liburan kok kamu datang ke orang yang sakit kanker, kok kamu malah kanker juga, kan nggak lucu ya. Nah 2 hari kemudian kan pasca, aku sama suamiku langsung ya udah kita ke gereja buat nenangin diri gitu. Kayak ya kita mau lari ke siapa lagi, ini udah istilahnya jalannya juga udah mentok gitu. Gerejanya pas pasca, dalam pikiranku pasti firmannya pasti tentang kebangkitan Yesus gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu malah pendetanya malah ngasih ayat Alkitab yang menurut aku tuh itu kayak jawaban gitu. Kayak aku kena cancer, aku nih meninggal apa gimana gitu ya. Pendetanya kasih ayat di Yohanes 11 ayat 4 yang mengatakan bahwa penyakit kamu ini tidak akan membawa kematian, tapi lewat penyakit ini nama Allah akan dimuliakan gitu. Semenjak aku dapat ayat itu, aku dalam hati aku kayak ada semangat gitu. Aku langsung mikir, oh berarti ini penyakit ini nggak akan membuat saya meninggal. Semenjak dengar itu, aku langsung ngomong ke Tuhan, ya udah Tuhan, kalau emang ini untuk menyatakan kemuliaan
Tuhan, ya udah aku mau jalanin gitu, apapun prosesnya ya aku jalanin karena yang aku tahu Tuhan udah jawab kalau aku ini nggak akan meninggal gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke Indonesia itu selama sebulan. Selama sebulan itu aku di Indonesia, ya udah suamiku langsung ajak aku ke rumah sakit juga di sini. Pas dicek, dokter juga sama bilangnya, iya, ini juga kanker, bahkan ini sudah menyebar, kata dokter. Suami aku bilang, nah kalau udah menyebar berarti udah bisa dikatakan stadium 4 dong kalau udah menyebar. Cuman dokter lagi-lagi bilang, ya saya masih belum tahu karena kan dokter baru mengecek sampai di USG, di ultrasound. Jadi ya masih belum ketahuan sebelum dilakukan kayak biopsi, CAT scan dan lain-lain. Ya udah ini harus segera tindak lanjut karena kalau sampai terlambat ya lebih susah lagi gitu. Akhirnya aku, mamaku dan suamiku kita kembali lagi ke negara itu dan menjalani pengecekan sebelum melakukan pengobatan kanker. Pada saat kita sampai di negara itu dokter udah langsung suruh saya kayak mamogram, scan, ultrasound, CAT scan, MRI. Itu semua aku jalanin sekitar 2 minggu. Dan hasilnya keluar, dokter mengatakan ke kita bahwa dari hasil biopsi mengatakan bahwa kamu kena kanker triple negatif. Benjolannya ini juga udah lumayan besar ya, udah 10 cm. Kamu nih udah terkena stadium 3B. Kita tanya ke dokter, kata dokter, ya karena ini tipe kanker kamu yang agresif, jadi kemungkinan besar kamu akan di kemo dalam waktu yang saya nggak bisa jawab gitu. Tapi aku, mamaku dan suamiku kita nggak putus sampai di situ ya. Kayak kita tuh kayak ya udah kita berdoa deh gitu. Ya kita masih harus memohon nama Tuhan gitu kan. Terus akhirnya kita memutuskan untuk berdoa setiap jam 3 subuh itu sekitar 2 minggu ya. Kita berdoa benar-benar berlutut setiap jam 3 subuh itu bertiga. Kita doa sama Tuhan gitu. Ya setidaknya Tuhan kasih kesembuhan gitu. Sampai akhirnya itu terus kita lakukan, terus nggak tahu kenapa yang harusnya aku udah harus di kemo, tiba-tiba dokter tuh telepon. Dokter bilang, kayaknya saya salah, kata dia. Saya mau kamu ulang lagi dari awal gitu. Ulang lagi dari mamogram, dari biopsi, dari MRI. Terus aku bilang ke dokter, hah kenapa harus diulang gitu? Karena kan itu ya sejujurnya mundur waktu lagi, terus aku juga harus kayak di biopsi kan lumayan sakit ya, terus harus disuntik-suntik lagi gitu. Aku bilang ya kenapa gitu, sampai akhirnya ya aku kayak ngerasa apa ini mujizat Tuhan ya gitu. Akhirnya dokter memutuskan untuk saya harus dicek lagi, mulai lagi dari awal, jadi ditunda lagi untuk kemoterapinya. Terus akhirnya aku di mamogram, di biopsi, di MRI lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya setelah hasil yang kedua ini keluar, dokter mengatakan bahwa oh sorry, ternyata saya salah. Saya waktu itu diagnosis kamu kansernya agresif, triple negatif, terus kamu harus di kemo berkali-kali. Sekarang berubah, kata dia. Berubah apanya dokter? Iya, sekarang kamu tipenya yang HER2 positif. Jadi kamu hanya akan di kemo 6 kali. Itu pun setiap 3 minggu sekali. Terus aku langsung ngerasa, wah Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Istilahnya yang plan dokter itu saya harus di kemo mungkin bertahun-tahun atau berkali-kali. Tapi ternyata Tuhan, plannya Tuhan cuma 6 kali gitu dan hanya tiap 3 minggu sekali. Di situ aku kayak ngerasa
wah berarti Tuhan tuh jawab doa aku ya. Yang aku doa berlutut sama Tuhan tuh bener-bener langsung dijawab gitu. Jadi itu tepat di Juni 2024, itu saya di kemoterapi untuk pertama kali. Pada saat di kemoterapi yang pertama kali, ya tidak ada efek sih, karena hanya kayak dimasukin infus. Cuman memang 2-3 hari setelah itu, saya benar-benar kayak, aduh udah nggak bisa makan, mau ngapa-ngapain gak bisa, badan lemes, muntah-muntah. Bahkan aku pernah mimisan tuh kurang lebih kayak setengah ember ya, saking banyaknya darahnya gitu. Pada saat aku di kemo, kayaknya di kemo yang kedua ya, itu mulai tuh ngerasa kayak rambut rontok gitu. Aku langsung dibotakin, dicukur, langsung bener-bener botak. Nah kayak sekarang aja kan aku masih pakai wig ya. Sebenarnya rambutnya udah tumbuh, tapi kayak ya udah terbiasa pakai wig, ya udah pakai wig aja gitu. Kayak ini juga kan kayak masih wig, jadi kayak ya begini. Masih tetap oke kan. Jadi kayak nggak usah minder, nggak usah sedih, karena toh juga kayak ini rambutnya juga tumbuh juga ya. Walaupun memang ya namanya rambut tumbuh ada prosesnya, nggak bisa langsung tiba-tiba panjang gitu. Setelah aku melakukan kemoterapi 4 bulan, nah itu di bulan November itu dokter bilang kayaknya kamu harus dioperasi gitu. Benjolan aku yang kemarin itu dicek sebelum kemo itu 10 cm, ternyata tuh mengecil, ternyata sekarang jadi 2 cm. Ya kamu harus dioperasi karena masih ada sisa 2 cm lagi. Kita mau ngambil benjolannya biar membuktikan apakah ini masih ada kanker atau tidak gitu. Nah setelah dioperasi di bulan November, diambil benjolannya yang 2 cm itu dan dicek di patologi, ternyata benjolan yang 2 cm itu udah tidak ada kanker lagi. Aku langsung sama suamiku kayak, aduh Tuhan Yesus tuh baik banget gitu, kok cepet banget gitu. Karena dokter waktu itu langsung manggil, terus dokter bilang, iya selamat ya, kamu udah gak ada kanker lagi, jadi kamu udah bebas kanker gitu. Terus aku bilang, serius dokter, ini kan baru 6 bulan total dari diagnosis. Terus kata dokter, iya saya juga bingung. Yang awalnya kan saya prediksi kamu tuh akan di kemo berkali-kali, terus kamu akan pengobatannya juga lama. Kok sekarang malah 6 bulan kamu udah saya nyatakan bebas kanker ya gitu. Aku sama suamiku langsung berdoa, terus kayak mengucap syukur. Bener ya bahwa Tuhan turut bekerja buat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita gitu. Jadi kalau aku hidup nggak ada Tuhan Yesus, kayaknya nothing gitu. Karena aku udah dibawa di posisi yang hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong gitu. Dulu mungkin kita kayak mikir, kalau kita sukses, kalau kita berhasil, kita selalu mikir itu mungkin karena diri kita gitu. Tapi ketika Tuhan bawa aku di satu posisi yang nggak ada satu orang pun yang bisa tolong gitu, nggak ada. Karena saya bisa sembuh, itu nggak mungkin gitu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan mujizat ini gitu. Jadi Tuhan itu benar-benar segalanya, karena tanpa Tuhan ya mungkin aku nggak bisa ada saat ini gitu. Buat semua teman-teman yang mungkin sedang menonton, yang mungkin juga saat ini sedang khawatir apakah saya kena cancer, atau mungkin saat ini yang terdiagnosis atau memang sekarang sedang menjalani kanker, percayalah bahwa Tuhan yang sama yang bisa sembuhkan aku, itu pasti bisa sembuhkan kalian. Karena
Tuhan itu memberikan kesembuhan, dia sudah menanggung segala sakit penyakit kita itu di atas kayu salib itu untuk semua orang. Tapi kitanya juga harus percaya, harus berdoa dan harus punya iman gitu. Kita harus punya iman, berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sudah menjawab doa kita. Jadi ketika kita berdoa ya kita bilang aja, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah sembuhkan saya walaupun pada saat ini kita masih sakit gitu, tapi percayalah perkataan yang terus kita ucapkan terus itu Tuhan pasti dengar. Dan kalaupun kita nggak bisa lihat Tuhan bekerja, tapi percayalah Tuhan di balik layar Tuhan udah pasti bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa sekalipun jalan hidup nampaknya berat dan tidak ada harapan, namun Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kita. Percayalah kepadanya, melangkahlah bersama dengan Dia. Bahkan di tengah kebuntuan Ia sanggup membuka jalanmu dan meneguhkan iman kita bahwa penyertaannya selalu sempurna di setiap musim. Namun jika hari ini kamu mengalami kebuntuan, keputusasaan, bahkan kehilangan arah di dalam hidup dan kamu rindu untuk didukung dalam doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan tunggu lama-lama, karena satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.